Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Kimia Dasar dan Kimia Anorganik untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba menerangkan mengenai tabel periodik unsur. Sejarah perkembangan tabel periodik unsur dimulai dari sejarah penemuan unsur-unsur. Unsur sendiri berarti suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Semenjak itu muncullah ilmuwan yang mencoba menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat unsur-unsur tersebut. Akhirnya ditemukan adanya suatu kemiripan yang muncul secara teratur ataupun secara periodik, yang mana disusun berdasarkan bobot atomnya. Kemudian dengan perkembangan yang satu tokoh dengan tokoh yang lainnya, nantinya muncullah apa yang kita kenal dengan tabel periodik unsur modern. Tentu saja untuk mencapai tabel periodik unsur modern ataupun tabel periodik bentuk panjang, ini banyak tokoh yang berjasa dalam sejarah tersebut. Tokoh yang pertama berjasa yaitu di sini adalah Lavoisier, yang mana dia mencoba untuk membagi unsur-unsur menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah unsur gas, kemudian logam, non-logam, dan tanah. Adapun yang termasuk dari kelompok gas yaitu unsur cahaya, kalor, oksigen, azot ataupun nitrogen, dan hidrogen. Sementara yang termasuk dalam kelompok non-logam, contohnya adalah sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik ataupun asam klorida, radikal fluorin ataupun asam fluorida, dan radikal borasit ataupun asam borak. Adapun yang termasuk dalam kelompok logam yaitu antimon, perak, arsenik, bismut, kobal, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan seng. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok tanah yaitu kapur, magnesia ataupun magnesium oksida, barit ataupun barium oksida, alumina ataupun aluminium oksida, silika ataupun silikon oxide. Pada awal abad ke-19 setelah teori atom Dalton muncul, banyak orang yang berusaha untuk mengklasifikasikan unsur secara langsung maupun tidak secara langsung. Meskipun kita ketahui bahwa teori atom Dalton tidak mengandung hal-hal yang menyangkut klasifikasi unsur, tetapi teori ini telah mendorong banyak orang untuk mencari hubungan antara sifat-sifat unsur dengan atom. Pada saat itu, bobot atom merupakan sifat yang dapat dipakai untuk membedakan atom suatu unsur dengan atom unsur yang lainnya. Oleh karena itu, Dalton di sini menyatakan bahwa unsur yang berbeda, maka massa atomnya pun akan berbeda. Salah satu orang yang berjasa dalam perkembangan tabel periodik unsur yaitu J.W. de Bruiner. De Bruiner adalah orang yang pertama menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dengan massa atomnya. De Bruiner mengamati kelompok unsur-unsur yang sifatnya mirip terdiri dari 3 unsur yang kita istilahkan dengan triad, yang mana massa salah satu unsur itu sama dengan rata-rata massa 2 unsur yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini dicontohkan untuk triad, misalkan di kelompok yang ke-1 di sini, triad jadi 3 unsur ini, litium, natrium, kalium. Di sini massa atom relatifnya dari atas ke bawah 6,94, 22,99, dan 39,10. Yang mana dengan melihat istilah tadi ataupun pernyataan de Bruiner, maka kita coba menjumlahkan unsur yang pertama dengan unsur yang ketiga dan dibagi 2, hasilnya adalah nantinya unsur yang kedua. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah pembulatan. 7 adalah pembulatan dari 6,94, sementara 39 ini adalah pembulatan dari 39,10. Nanti 7 tambah 39 dibagi 2, hasilnya adalah 23.
23 di sini adalah pembulatan dari 22,99 yaitu dari massa atom relatif Na. Demikian pula apabila diterapkan pada triad yang kedua di sini CaSrBa, ini bahwa penjumlahan unsur yang pertama dan unsur yang ketiga kemudian dibagi dua, hasilnya adalah massa atom relatif untuk unsur yang kedua. 40 tambah 137 bagi 2 hasilnya adalah 88,5. Nilai 88,5 ini sangat mendekati dari nilai 87,62. Kalau kita lihat contoh yang ketiga di sini yaitu Cl, Br, dan I di sini. Massa atom relatif untuk unsur yang pertama ditambahkan dengan unsur yang ketiga di sini. Nantinya didapatkan rata-rata. Jadi sekali lagi massa daripada unsur yang pertama ditambahkan dengan massa unsur yang ketiga dibagi dua hasilnya adalah massa atom relatif untuk unsur yang kedua. Kemudian tokoh yang juga ikut andil dalam perkembangan tabel periodik unsur yaitu Newland. Newland menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya, yang mana untuk setiap pengulangan 8 unsur akan terdapat kemiripan sifat. Kalau kita lihat di slide di sini bahwa unsur pertama mirip dengan unsur yang ke-8, unsur yang kedua di sini mirip dengan unsur yang ke-9, dan juga begitu seterusnya. Yang mana secara periodik, unsur-unsur yang urutannya berselisih 1 oktav sifatnya mirip, sehingga terdapat pengulangan sifat setiap selisih 1 oktav. Hukum ini kita kenal dengan istilah hukum oktav dari Newland. Tokoh selanjutnya yang berjasa dalam perkembangan tabel periodik unsur yaitu De Chancertois, yang mana De Chancertois menggunakan harga massa atom relatif dalam garis lilitan sebuah silinder tegak. Unsur-unsur disusun secara periodik menurut penurunan massa atomnya pada sebuah badan silinder. Permukaan badan silinder dibagi menjadi 16 bagian yang sama dengan garis yang sejajar dengan sumber silinder berdasarkan massa atom relatif oksigen, yaitu 16. Kurva dialurkan dari dasar silinder ke atas dengan sudut 45 derajat. Hukum ini kita kenal dengan Telluric-Scroll. Pada garis vertikal terdapat unsur-unsur yang sifatnya mirip. Tokoh selanjutnya yaitu kimiawan Jerman yang bernama Lothar Meyer. Ia adalah orang yang menemukan hubungan yang lebih jelas antara sifat unsur dan bobot atom. Ia mengukur volume atom setiap unsur dalam keadaan padat. Volume atom setiap unsur adalah bobot atom unsur dibagi dengan kerapatannya. Ia membuat grafik dengan mengalurkan volume atom unsur terhadap massa atom relatif. Untuk volume atom unsur ini diperoleh dengan cara membagi massa unsur relatif dengan kerapatan unsur. Sekali lagi, grafik yang dibuat adalah volume molar atom terhadap massa atom yang mana nantinya bisa bersifat periodik. Perkembangan tabel periodik unsur selanjutnya yang dikemukakan oleh Dmitri Mendeleev yaitu unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan dalam satu golongan. Sebenarnya, apa yang telah disusun oleh Lothar Meyer sebelumnya itu menyusun daftar unsur berdasarkan sifat fisika. Mendeleev ini lebih menemukan pada sifat kimia unsur-unsur. Salah satu kelebihan dari Mendeleev ini, ia telah memperhitungkan unsur-unsur yang belum ditemukan, kemudian mengemukakan tentang adanya hubungan antara sifat-sifat dengan bobot atom unsur-unsur, kemudian juga menyusun daftar unsur berdasarkan kenaikan bobot atom dan unsur-unsur dengan sifat-sifat yang hampir sama, ditempatkan dalam satu golongan.
seperti yang telah saya singgung tadi. Ia mengamati adanya beberapa sifat yang berkala dan kemudian mengemukakan hukum berkala, yang mana di sini sifat unsur-unsur merupakan fungsi berkala ataupun periodik dari bobot atomnya. Daftar ini dikenal dengan daftar periodik Mendeleev. Tabel Mendeleev yang telah ditemukan tadi kemudian disempurnakan oleh Moseley, yang mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya ataupun jumlah protonnya. Kemudian untuk tabel periodik bentuk panjang yang sekarang kita gunakan ataupun tabel periodik unsur modern sebenarnya adalah merupakan perkembangan tabel periodik Mendeleev yang disempurnakan oleh Moseley. Berikut merupakan tampilan tabel periodik bentuk panjang ataupun tabel periodik modern. Sistem periodik yang dipakai dalam tabel periodik ini adalah sistem periodik bentuk panjang yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom unsur serta telah mengikuti aturan Aufbau ataupun aturan Hund. Berikut merupakan penjelasan dari tabel periodik unsur bentuk panjang ataupun tabel periodik modern. Di sini unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, yang mana di sini telah menggunakan ataupun mengikuti aturan Aufbau ataupun aturan Hund. Periode di sini dinyatakan dalam baris yang menyatakan jumlah kulit. Sekali lagi di sini periode menyatakan jumlah kulit, yang mana kulit tersebut tidak lain menyatakan bilangan kuantum utama yang terdiri dari periode 1 hingga periode 7. Untuk periode, sekali lagi, baris horizontal dalam sistem periodik unsur ini, tiap periode mempunyai jumlah awan elektron yang sama. Ada dua jenis periode, yaitu yang pertama adalah periode pendek, yang mana di sini periode yang berisi 2 unsur atau 8 unsur. Untuk yang berisi 2 unsur ini adalah periode yang pertama, sedangkan untuk periode yang terdiri dari 8 unsur yaitu periode 2 dan periode 3. Selanjutnya, periode yang termasuk dalam periode panjang yaitu periode 4 hingga 7. Jadi 4, 5, 6, 7. Periode yang berisi lebih dari 8 unsur. Sekali lagi, untuk periode panjang ini adalah periode yang berisi lebih dari 8 unsur. Kemudian, selain tadi ada periode, juga ada kolom. Kolom, ini kalau kita lihat, itu adalah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, ataupun disusun secara vertikal. Jadi, kolom vertikal dalam sistem periodik unsur. Kolom ini menyatakan golongan ataupun sekeluarga. Tiap golongan menunjukkan sifat kimia yang mirip. Golongan terbagi menjadi golongan utama ataupun golongan A dan golongan transisi ataupun golongan B di sini. Untuk golongan utama, dari golongan 1A hingga 8A. Sementara untuk golongan transisi ataupun golongan B terdiri dari 1B hingga 8B. Berikut ini merupakan tampilan dari golongan ataupun kita kenal pula dengan keluarga yang dinyatakan dalam kolom dan periode dari periode 1 hingga periode 7. Untuk unsur-unsur dalam golongan yang dinyatakan dengan golongan maksud saya itu yaitu dari golongan 1A hingga 8A bisa dilihat di sini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A di sini. Kemudian unsur-unsur untuk golongan B ataupun transisi dari golongan 1B hingga 8B. Pada tabel periodik bentuk panjang ataupun tabel periodik unsur modern, pengelompokan unsur-unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektronnya dibagi menjadi 4,
yaitu yang pertama adalah unsur blok S, yaitu unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital S. Yang termasuk dalam unsur blok S yaitu unsur-unsur dalam golongan 1A dan 2A. Untuk blok S ataupun unsur blok S ini tergolong logam aktif, kecuali hidrogen yang termasuk dalam non-logam. Kemudian yang kedua yaitu unsur blok P, yaitu unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital P. Yang termasuk dalam unsur blok P yaitu unsur-unsur dalam golongan 3A hingga 8A. Untuk unsur blok P di sini biasa pula disebut dengan unsur wakil karena terdapat semua jenis unsur, baik itu logam, non-logam, dan metaloid. Kemudian yang ketiga yaitu unsur blok D, yang mana unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital D. Yang termasuk dalam unsur-unsur blok D yaitu unsur-unsur yang tergolong pada golongan 1B hingga 8B. Unsur blok D biasa pula kita sebut dengan unsur transisi dan tergolong logam. Kemudian yang keempat yaitu unsur blok F, yaitu unsur-unsur yang elektron terluarnya mengisi orbital F. Unsur blok F ini disebut juga dengan unsur transisi dalam. Semuanya terletak pada golongan 3B, periode 6 dan 7. Periode 6 dikenal sebagai deret lantanida, 4F. Periode 7 dikenal sebagai deret aktinida, 5F. Dalam tabel periodik unsur modern, terdapat beberapa istilah, diantaranya adalah logam ringan, logam berat, non-logam, dan gas mulia, yang mana di sini bisa dilihat, bisa dibedakan dalam tabel periodik unsur. Yang termasuk dalam logam ringan yaitu natrium, magnesium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam logam berat yaitu krom, mangan, besi, kobal, nikel, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam golongan non-logam yaitu karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam golongan gas mulia yaitu helium, neon, argon, dan lain sebagainya. Unsur-unsur dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan semilogam ataupun kita kenal dengan istilah metaloid. Adapun sifat dari logam yaitu mempunyai sifat kilap, dapat ditempa, dapat diulur menjadi kawat, menghantar panas dan listrik, serta umumnya berupa padatan. Untuk sifat daripada unsur yang masuk dalam kategori non-logam yaitu tidak mengkilap, tidak dapat mengantarkan panas maupun listrik, serta umumnya berupa gas dan cairan. Sementara yang masuk dalam golongan metaloid yaitu zat yang bersifat logam sekaligus bukan logam. Adapun kalau kita bahas mengenai sifat logam yaitu unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama dalam satu periode, semakin besar nomor atomnya yaitu semakin ke kanan, sifat logamnya cenderung semakin lemah, sifat non-logamnya semakin kuat. Unsur-unsur yang segolongan semakin besar nomor atomnya, semakin ke bawah, semakin banyak jumlah kulit atomnya. Sifat logamnya cenderung semakin kuat, sifat non-logamnya semakin lemah. Sifat periodik unsur selanjutnya yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom dapat didefinisikan sebagai jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Kalau kita lihat untuk sifat periodik unsur mengenai jari-jari atom, bahwa dalam satu periode ataupun dalam kulit yang sama, makin ke kanan letak suatu unsur, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Hal ini diakibatkan karena jumlah proton dalam inti dan jumlah elektron dalam orbital bertambah. Sehingga tarikan elektrostatik antara partikel yang berlawanan muatan akan bertambah. Elektron yang berada pada kulit terluar akan ditarik ke inti sehingga ukuran atom akan menjadi bertambah kecil. Sementara itu, dalam satu golongan, makin ke bawah letak suatu unsur,
jari-jari atomnya akan semakin bertambah. Hal ini bisa terjadi karena bertambahnya kulit elektron sesuai dengan bertambahnya bilangan kuantum utama. Berkaitan dengan jari-jari ion, suatu atom yang melepaskan elektron, jari-jari ionnya akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Hal ini bisa terjadi akibat tarikan inti yang lebih kuat dibandingkan tarikan inti pada atom netral. Sebaliknya, apabila suatu atom menangkap elektron, maka jari-jari ionnya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atom netralnya. Hal ini bisa dilihat dalam slide bahwa jari-jari ion positif ataupun kation lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya, sementara untuk jari-jari ion negatif ataupun anion lebih besar dibandingkan dengan jari-jari atomnya. Sifat periodik unsur selanjutnya yang akan kita bahas yaitu potensial ionisasi ataupun energi ionisasi. Energi ionisasi seringkali kita definisikan sebagai energi yang diperlukan atom berwujud gas untuk melepas elektron yang diikat paling lemah ataupun elektron pada kulit terluar. Yang mana kalau kita membahas mengenai energi ionisasi, maka semakin besar jari-jari atomnya, maka tarikan inti atom terhadap elektron terluar akan cenderung semakin lemah. Sehingga energi ionisasinya cenderung semakin kecil. Energi ionisasi ini kita sering sebut dengan energi ionisasi pertama. Sementara apabila atom tersebut melepaskan elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar. Hal ini disebut dengan energi ionisasi kedua. Jadi di sini untuk energi ionisasi pertama lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi kedua, dan energi ionisasi kedua lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi ketiga, dan begitu pula seterusnya. Yang perlu diingat di sini bahwa jari-jari atom semakin besar, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Oleh karena itu, apabila kita lihat pada tabel periodik unsur, maka dari kiri ke kanan akan bertambah energi ionisasinya. Karena apa? Di sini sekali lagi berkaitan dengan jari-jari atomnya adalah semakin kecil. Sementara apabila kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Yang mana di sini dilihat untuk jari-jari atomnya di sini adalah semakin besar. Jadi jari-jari atom semakin besar, maka energi ionisasinya akan semakin kecil ataupun berkurang. Sifat periodik unsur selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan seringkali kita definisikan sebagai kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa dalam ikatannya. Keelektronegatifan seringkali diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 hingga 4. Untuk skala Pauling 0,7 didapati untuk keelektronegatifan dari cesium, sementara skala Pauling yang bernilai 4 yaitu untuk keelektronegatifan dari fluorin. Kalau kita lihat dalam sistem berkala unsur ataupun sistem periodik unsur, dalam satu golongan, semakin besar nomor atomnya, yaitu semakin ke bawah, yaitu dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin kecil. Sementara itu, dalam satu periode, jumlah kulit yang sama, semakin besar nomor atomnya, maksud saya, semakin ke kanan, jadi kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin besar. Tentu saja ini dari kiri ke kanannya itu kita lihat yaitu sampai ke golongan 7A. Karena di golongan 8A merupakan golongan gas mulia. Sifat periodik unsur selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan jika atom dalam bentuk gas menerima elektron dengan membentuk ion negatif ataupun anion. Kalau kita lihat dalam sistem periodik unsur, maka dalam satu golongan, makin ke bawah, jadi dari atas ke bawah letak suatu unsur, afinitas elektronnya akan semakin berkurang. Sementara dalam satu periode, yaitu dalam satu kulit yang sama, makin ke kanan letak suatu unsur, maka afinitas elektronnya akan semakin bertambah.
Hal ini bisa disebabkan makin kecil jari-jari atom, maka afinitas elektronnya akan semakin besar. Salah satu sifat yang banyak kita pelajari dalam beradik unsur yaitu sifat magnetik. Sifat magnetik bisa dibagi menjadi 4 kategori ataupun 4 jenis kelompok. Yang pertama adalah sifat diamagnetik. Sifat diamagnetik di sini bisa kita lihat ada elektron yang berpasangan, yang mana interaksi antara atom-atom yang mempunyai elektron berpasangan dalam orbital dengan medan magnet luar akan tolak-menolak. Contoh untuk sifat magnetik yaitu bismut, perak, emas, tembaga, dan seng. Sedangkan sifat yang kedua adalah sifat paramagnetik, yang mana jika dalam orbital atom terdapat elektron yang tidak berpasangan, maka atom akan ditarik medan magnet. Contohnya litium, natrium, aluminium. Sedangkan sifat yang ketiga yaitu sifat ferromagnetik. Sifat ini jauh lebih kuat dari sifat paramagnetik. Sebagai contoh yaitu aluminium memiliki sifat paramagnetik, tetapi besi, nikel, kobal memiliki sifat ferromagnetik. Kita ketahui bersama bahwa besi, nikel, kobal memang memiliki elektron tak berpasangan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan aluminium. Sehingga sifat magnet dari spin elektronnya itu menjadi saling menguatkan karena searah. Sedangkan sifat magnet yang keempat yaitu antiferromagnetik ataupun sifat antiferromagnetik merupakan gabungan momen magnetik antara atom-atom ataupun ion-ion yang berdekatan dalam suatu golongan bahan tertentu akan menghasilkan pensejajaran antiparalel, saling menghilangkan, sehingga secara keseluruhan tidak memiliki momen magnetik. Contohnya apa? Contohnya yaitu oksida nikel, oksida mangan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.